Halo minasang, balik lagi kita akan membahas beberapa bongke dan mungkin saja ini adalah pembahasan terakhir ya minasang, tapi ini masih mungkin belum jelas arahnya. Dan contoh yang pertama di sini ada nani ni tate yang artinya bagi, watashi ni tate kazoku wa ie desu, bagi saya rumah adalah keluarga. Jadi ini tuh minasang bisa juga untuk perumpamaan ya. Jadi di sini adalah perumpamaan. Jadi bagi saya itu rumah itu adalah keluarga. Seperti itu. Lalu yang kedua ada nisuite dengan artinya tentang. Ya, di sini konohon nisuite sekai desu. Buku ini tentang dunia atau tentang buku ini dunia. Seperti itu ya minasang. Selanjutnya ada toshite sebagai, contohnya Indonesia Jin toshite mainichi gohan o tabemasu, sebagai orang Indonesia makan nasi setiap hari. Jadi di sini itu sebagai di sini itu bisa diartikan kebiasaan minasang atau sebagai keharusan ya. Contoh di sini orang Indonesia itu setiap hari itu harus atau pasti makan nasi ya minasang. Jadi sebagai sebuah keharusan atau sebagai orang Indonesia gitu, jadi makan nasi setiap hari. Selanjutnya ada ni yoruto atau ni yoreba yang artinya menurut. Contoh cici ni yoruto rainen kekkon shimasu, menurut ayah akan menikah tahun depan. Jadi di sini tuh menurutnya itu ke pihak ketiga ya minasang, seperti ayah, ibu atau siapa. Jadi tapi dilakukannya itu untuk melakukannya kita ya minasang, kita yang melakukannya, tapi pihak ketiga yang membuat pola kalimat seperti ini, contohnya seperti itu. Atau juga kita bisa minasang di sini membuat kalimat menurut seperti menurut perkataan jurnalis atau apa seperti itu, berita, menurut berita juga bisa ya minasang seperti itu. Lalu sini ada niyate yang artinya dengan atau karena atau oleh atau menurut. Lalu contohnya kishoku niyotte koko ni kaku no wa hougai desu. Mohon maaf minasang, di sini maksudnya kishoku niyotte koko ni kaku no wa machigai desu. Menurut peraturan menulis di sini salah. Jadi di sini diartikannya itu atau menurut hal yang berlaku atau menurut peraturan seperti yang berlaku itu menulis di sini itu salah ya minasang, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada nikang shite yang artinya berhubungan. Di sini contoh kono mondai ni kang shite nan mo shirimasen, berhubungan masalah ini tidak tahu apapun. Jadi di sini tuh kayak seperti kita itu berhubungan. Jadi hubungan dengan ini dan ini akan mengakibatkan apa gitu, seperti itu minasang. Sama seperti di sini untuk hubungan tentang masalah ini itu akibatnya kita emang tidak tahu apa-apa ya minasang. Lalu selanjutnya di sini minasang ada tato orini atau kata benda no to orini atau kata benda juga bisa menggunakan do orini, atau juga kata kajanya itu bisa menggunakan kata kaja futsuke ya minasang, jadi bisa tanai atau ru. Contohnya sesuai yang yaitu seperti sesuai yang dibicarakan atau yang emang benar-benar adanya semestinya minasang. Contoh koku bang ni kaite aru to orini kanji o kakimasu, menulis kanji sesuai yang ada di papan tulis. Jadi menulis kanji sesuai yang ada di papan tulis, seperti itu minasang. Jadi kita itu melakukan sesuai yang dikatakan atau yang dibicarakan, tapi dan
harus menirukannya itu dengan benar ya minasang, seperti itu. Karena di sini ada bentuk sore de, yang artinya karena itu, kalau begitu, lalu, atau dengan begitu. Contohnya sore de shigoto o shimasu, lalu akan bekerja. Jadi ini adalah sepertinya kata penghubung ya minasang, seperti bangun tidur lalu akan bekerja, atau juga di sini contohnya itu langsung ya, jadi lalu akan bekerja saja. Tidak ada tambahan apapun sebelum sore de-nya. Selanjutnya adalah kata lain lawan dari sore de, yaitu di sini ada sore ni yang artinya selain itu. Contoh ramen sore ni sushi o tabemasu. Ramen selain itu makan sushi. Jadi di sini itu ada perbandingannya minasang, habis melakukan ini lalu melakukan itu. Jadi selain ramen kita juga makan sushi seperti itu. Contohnya di sini ada suretomo yang artinya ataupun, kono kaban wa omoi desu ka, soretemo karui desu ka. Apa tas itu berat ataupun ringan? Jadi ini juga sama seperti perbandingan ya. Jadi tas itu tuh berat dan juga ringan ya, seperti itu. Lalu sini adalah selanjutnya soste atau sousite. Kemudian di sini tabemashita, sousite, abimashita. Telah makan kemudian mandi. Jadi seperti ini adalah bentuk bunpou seperti berurutan ya minasang. Jadi habis melakukan ini kita melakukan ini, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini minasang ada bentuk shoushitara yang artinya kalau begitu atau setelah itu. Hakko o akemashita shoushitara tokei ga arimashita. Membuka kotak, setelah itu ada jam. Jadi habis kita melakukan pekerjaan A, yang akan terjadi selanjutnya itu adalah pekerjaan B, yang ini di sini ada setelah itu ya minasang, seperti itu. Jadi di sini habis membuka kotak, nah di dalam kotak itu ada jam, seperti itu. Lalu sousuruto kalau begitu atau dengan begitu. Kimashita sousuruto gakkou ni kimasu. Telah memakai pakaian, kalau begitu pergi ke sekolah. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan kegiatan yang pertama, lalu selanjutnya kalau begitu kita akan melanjutkan ke pekerjaan yang kedua, seperti itu minasang. Di sini ada dake yang artinya hanya, cuma, atau saja. Nah, dake di sini adalah bentuknya itu kata kerjanya positif ya minasang. Dan di sini ringo dake tabemasu, hanya makan nasi, seperti itu. Lalu di sini juga bisa ada bentuk pertama, kita kasih ini dulu ya minasang, yaitu shika yang artinya hanya. Kalau dake hanyanya adalah positif, sedangkan shika hanya itu adalah negatif. Nah, shika ini bisa digunakan di akhir setelah kata kerja atau awal sebelum kata kerja. Contoh ringo shika tabemasen, hanya makan apel. Jadi ini tuh bentuknya tuh negatif ya minasang, tapi kalau di sini bentuknya positif. Nah, untuk shika ini kita juga ada beberapa bungkai lain. Di sini ada shikarimasen atau shikaimasen. Shikarimasen untuk benda mati ya minasang, shikaimasen untuk benda hidup, dan sama yaitu menggunakan bentuk negatif. Contoh hito ga sannin shikaimasen, orangnya hanya ada 3. Atau kudamono ga mitsu shikarimasen, buahnya hanya ada 3. Jadi ini tuh seperti ditunjukkan bentuk satuan ya minasang. Jadi hanya ada berapa atau ada berapa orang, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini minasang ada bentuk amari yang artinya tidak begitu, dan kata kerja selanjutnya itu menggunakan kata kerja negatif. Contoh di sini ada, kita juga bisa objek terlebih dahulu lalu amari, atau amari terlebih dahulu baru objek ya minasang. Untuk contohnya di sini amari biru o nomimasen, tidak begitu minum bir. Nah, nomimasennya ini diubah menjadi bentuk negatif. Amari itu pasti diikuti dengan bentuk negatif ya minasang, seperti itu. Nah, amari bukan hanya diartikan tidak begitu saja minasang, tapi juga bisa diartikan lebih atau kelebihan, tapi menggunakan
amarimas atau amarides. Nah, bentuknya adalah positif. Contoh di sini ada hitotsu amarimas, kelebihan 1 buah, seperti itu. Nah, kan kalau tadi adalah bentuk amari lebih, nah untuk kalau misalkan kurang yaitu minasang, kita bisa menggunakan tarimaseng lalu disandingkan dengan bentuk atau, dan ini mutlak ya minasang. Nah, lalu di sini bunkeinya itu jika membahas tentang takaran atau kesukaan biasanya memakai tidak begitu. Seperti ini. Jadi tidak begitu minum bir atau tidak suka minum bir. Tapi kalau jumlahnya memakai lebih atau kurang. Jadi kalau misalkan bentuk bunkeinya itu ada jumlah seperti 1 buah, 2 buah atau 3 buah, maka menggunakan lebihan atau kurang. Seperti itu ya minasang. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk zeng-zeng, sama sekali menggunakan bentuk negatif. Lalu di sini juga bisa menggunakan zeng-zeng i. I adalah bentuk negatif, jadi sama saja minasang, yang artinya sama sekali tidak apa-apa. Bisa juga menggunakan dejobu atau kameshimasen atau oke, seperti itu. Zenzen nemasen sama sekali tidur, atau kono kaete mo ii desu ka? Atau kita bisa menggunakan pertanyaan ya. Kono kaite mo ii desu ka? Boleh menulis ini. Zenzen ii desu, sama sekali tidak masalah. Jadi zenzen ii di sini itu bentuknya positif ya minasang, seperti itu. Kalau zenzen di sini ada menggunakan bentuk negatif, jadi kalau misalkan zenzen juga bisa diartikan positif kalau disandingkan dengan i. Jadi artinya sama sekali tidak apa-apa, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini minasang yaitu ada naka-naka yang artinya jarang atau kadang-kadang atau tak kunjung, bentuk negatif. Dan lalu bentuk positifnya dari naka-naka itu kita bisa memakai toke-doke minasang. Contoh di sini naka-naka kimasen, tak kunjung datang. Untuk selanjutnya ke nomor 335 ada ja atau dewa yang artinya kalau begitu. Contoh ja isho ni tabimasu, kalau begitu makan bersama. Untuk ke nomor 336 ada kanarazu pasti. Ya, pasti di sini itu bentuknya positif ya minasang, jadi bentuk harapan atau kita itu berharap pada sesuatu hal atau apapun itu. Contoh kanarazu shiken o tatsugyou shimasu, pasti lulus ujian. Nah, di sini adalah bentuk berharap minasang. Jadi itu kita itu harapannya adalah pasti lulus ujian ya minasang. Jadi saya juga sebentar lagi akan JFT minasang di tanggal 14. Jadi doakan semoga saya juga lulus dengan nilai terbaik ya minasang, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada zeta ini yang artinya pasti. Nah, pasti di sini mutlak, udah pasti terjadi. Jadi mutlak ya minasang. Contoh zeta ini nihon ni ikimasen, pasti pergi ke Jepang. Nah, di sini mutlaknya itu pergi ke Jepang ya minasang. Jadi saya itu pasti pastikan akan pergi ke Jepang, seperti itu. Amin. Lalu selanjutnya ada bentuk zehi, pasti juga. Nah, kalau di sini ada pastinya itu usaha ya minasang. Contoh zehi mau nihongo o benkyou shite kudasai. Tolong usahakan pasti belajar bahasa Jepang lagi. Jadi ini tuh bentuk usaha kita untuk sesuatu yang pasti akan terjadi nantinya. Contoh di sini kalau misalkan kita punya usaha untuk belajar bahasa Jepang, kita pasti akan dipastikan itu pergi ke Jepang ya minasang, seperti itu. Lalu di sini juga ada bentuk pasti yang artinya kito. Ini adalah bentuk pastinya yakin. Contoh kito asta gakkou ni ikimasu, pasti besok masuk sekolah, seperti itu. Lalu selanjutnya lagi di sini ada tashikani yang artinya tidak salah lagi atau kalau tidak salah. Nah, untuk ni di sini adalah bentuk partikel yang minasang yang artinya juga bisa diartikan yaitu pasti dalam kurungnya. Nah, ya di sini adalah bentuknya sunat, jadi bisa dipakai atau tidak ya minasang. Contoh di sini tashikani asta wa yasumi desu, kalau tidak salah besok libur, seperti itu. Jadi ini adalah seperti praduga ya minasang, praduga atau dugaan, seperti itu. Contoh di sini ada yato pada akhirnya. Contoh yato kanji o wakarimashita,
pada akhirnya mengerti kanji. Atau di sini juga sama, pada akhirnya menggunakan kekkyoku, contoh kekkyoku kimasen, pada artinya tidak datang. Nah, apa sih perbedaannya minasang dari yato dan kekkyoku? Kalau yato ini adalah menunjuk pada akhir yang sesuai atau keberhasilan minasang. Jadi contoh di sini kita berhasil mengerti kanji mungkin karena kita sering hafalan atau membaca ya minasang. Nah, kalau misalkan kekyuko ini adalah akhirnya itu seperti bentuk kekecewaan ya minasang. Contohnya di sini ada pada akhirnya tidak datang kan, seperti jadi kita tuh kecewa kalau misalkan teman kita itu tidak datang, jadi bisa menggunakan kechouku seperti itu. Atau di sini juga ada akhirnya toto. Nah, kalau akhirnya toto ini fokus pada berlalunya waktu. Contohnya toto satsugyo shimasu nih. Akhirnya lulus ya. Jadi menunjukkan pada penantian berapa tahun. Seperti kita tuh lulus SMA 3 tahun ya. Jadi ini adalah bentuk penantian selama 3 tahun tersebut ya minasang. Lalu minasang di sini ada bentuk saikin yang akhir-akhir ini. Nah, saikin ini itu sama diartikan dengan konogoro ya minasang, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan konogoro atau juga kita bisa menggunakan saikin. Contoh di sini, saikin ame ga furimasu. Akhir-akhir ini turun hujan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di nomor 345 ada desne yang diartikan adalah ya bentuk konfirmasi. Jadi desne ini juga bisa disebutkan yaitu pertanyaannya minasang. Jadi seperti kumori desne, mendung ya. Jadi kayak kita tuh nanya ke orang tersebut, mengkonfirmasi apakah benar-benar mendung seperti itu. Jadi dengan cara kumori desne atau mendung ya. Lalu kita juga bisa menjawab, temannya itu bisa menjawab hai kumori des, ya mendung, seperti itu. Lalu di sini juga sama menunjukkan desne. Kalau di sini ada desyone yang artinya kannya. Ini juga sama bentuk konfirmasi. Contohnya yasumi desyone yang artinya libur kan ya. Lalu jawab hai yasumi des, ya libur. Jadi ini itu bentuk konfirmasinya ke emang benar-benar kita tuh sudah tahu tapi kita hanya mengonfirmasi untuk emang bener gak sih kalau misalkan libur besok tuh, seperti itu ya minasang. Lalu di sini ada desyo yang artinya pasti loh. Contoh yasumi desyo, pasti libur loh. Atau di sini ada selanjutnya yaitu bentuk bunke no nakani yang artinya di dalam. Nah, ini di sini itu kenapa memakai ini karena kata kerjanya itu menggunakan bentuk pasif ya minasang. Contoh di sini heya no naka ga arimasu, di dalam kamar ada lemari. Jadi arimasu ini adalah bentuk pasif ya minasang, jadi menggunakan partikel ni. Contoh di sini juga ada no naka de yang artinya dalam. Nah, de di sini itu bukan diartikan di ya minasang, tapi de di sini itu diartikan dalam. Nah, untuk nonakannya ini di dalam kurung, jadi kita itu bisa memakainya ataupun tidak. Nah, cirinya itu tidak ada kata kerja aktif dan dalam secara kategoris keseluruhan. Contohnya di sini nomimono de gyunyu ga ichiban suki desu. Dalam minuman paling suka susu. Jadi dalam keseluruhan minuman itu yang paling suka itu susu ya minasang, seperti itu. Atau di sini juga ada bentuk dalam uchi yang di dalam kurung ada naka berasal dari nai. Contoh shichijime ni gakkou no uchi ni tsukimasu, tiba di dalam sekolah sebelum jam 7. Nah, dalam ini bukan diartikan ya kan di dalam kamar ada ini nih, di dalam ini ada ini. Bukan minasang, tapi dalam ini tuh merujuk pada sesuatu yang seperti dalam jangka waktu seperti itu ya. Dan seperti di sini ada dalam jangka waktu sebelum jam 7, kita harus sudah sampai di sekolah seperti itu. Jadi ada bentuk nani nanika yang artinya atau contoh
kuda monoka yasaika dochiraga suki desu. Buah atau sayuran yang mana yang suka? Seperti itu ya minasang. Atau di sini ada bentuk shishi lagi pula. Contoh, kono mikan wa aji ga amai shi iro mo orange dashi yasui desu. Jeruk ini lagi pula rasanya manis, lagi pula juga warnanya oranye, lagi pula murah, seperti itu. Atau menggunakan di sini ada nani nani ya, nani nani dado yang artinya dan lain-lain. Ini adalah jajaran kata benda. Contoh, heya no naka ni sukue ya isu nado ga arimasu. Ada meja, kursi, dan lain-lain. Ada meja, kursi, dan lain-lain di dalam kamar. Seperti itu minasang. Lalu selanjutnya minasang, kalau tadi adalah bentuk jajaran kata benda, di sini ada bentuk jajaran kata kerja menggunakan tari-tari. Purude, oyoi dari, ason dari shimas. Berenang, bermain, dan lain-lain di kolam renang. Nah, kalau misalkan ada bentuk tari shimas itu bisa diartikan dan lain-lain ya minasang, seperti itu. Atau menggunakan nani nani toka yang artinya seperti halnya. Contoh, oyogu koto toka asobu koto toka. Seperti halnya berenang, seperti halnya bermain, dan lain-lain. Nah, toka ini bisa menggunakan kata benda atau kata kerja. Tapi kalau menggunakan kata kerja minasang, kata kerjanya itu dikata bendakan terlebih dahulu seperti diubah menjadi bentuk shisho lalu ditambahkan koto, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tari toka, nani tari toka, nani tari toka yang artinya seperti halnya sama. Di sini ada menggunakan bentuk kata kerja. Contoh, restoran ne ramen o tabe tari toka tomodachi ni attari toka. Seperti halnya makan ramen, seperti halnya bertemu teman di restoran. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk nani nani to, dochiraga, lalu keterangan yang artinya yang mana, titik-titik, dan titik-titik. Nah, to pertama ini diartikan dan to yang kedua diartikan pengulangan. Contoh, Yamada sang to, Tanaka sang to, dochira ga heta desu ka? Yang mana Yamada dan Tanaka yang bodoh. Seperti itu. Atau di sini nani toka, nani to dewa atau ja yang artinya titik-titik dan titik-titik. Lalu di sini juga diartikan subjek ya minasang. Subjek seperti itu. Di sini contoh, mikan to ringo to ja, ringo no hoga suki desu. Kalau jeruk dan apel lebih suka apel. Nah, di sini itu adalah seperti bentuk perbandingan ya. Jadi mana yang kamu suka, jadi itu yang lebih suka, seperti itu. Lalu di sini ada bentuk endes atau nandes. Endes digunakan untuk bentuk kata kerja futsuke atau kata sifat i. Nandes digunakan untuk kata kerja na atau kata benda. Ini adalah bentuk untuk menyopankan ya minasang. Contoh, Nihongo o benkyou surun desu, belajar bahasa Jepang. Atau ishogashin desu, sibuk. Atau yume nan desu, terkenal. Atau juga kekkon nan desu, menikah. Nah, ini adalah tidak ada artian tambahan, tapi ini adalah bentuk penyopanan atau menyopankan, seperti itu. Lalu di sini ada nani no atau menggunakan nani nano yang artinya penegas seperti samui no, gimana no, jadi dingin, senggang, seperti itu ya minasang, jadi penegas. Contoh selanjutnya ada moshi yang artinya seandainya. Lalu menggunakan bentuk kalaunya itu bisa menggunakan te atau nara atau ba atau tara. Contoh, moshi benkyou shite kette gokakko shimasu. Kalau seandainya belajar pasti lulus.
Lalu di sini ada bentuk nani-nani uchi ni yang artinya selagi atau mumpung. Contoh, Yasumi uchi ni ryoko ni ikimasu. Selagi libur pergi berjalan-jalan. Jadi selagi mumpung ini adalah bentuk hoki nih. Jadi kita mumpung libur atau mumpung di Jepang atau mumpung di Indonesia, kita melakukan hal yang lain seperti libur atau membeli oleh-oleh yang banyak atau yang lainnya minasang, seperti itu. Lalu di sini ada moshikashite yang artinya kalau tidak salah atau jangan. Nah, moshikashite itu sama dengan bentuk tabung yang minasang, lalu disandingkan untuk menghubungkan bentuk kamoshiremasen yang artinya kemungkinan. Contohnya di sini ada moshikashite asta kempu ni iku kamoshiremasen. Jangan-jangan pergi camping besok, seperti itu. Atau di sini ada bentuk permintaan dan penawaran. Nah, lalu untuk permintaan, untuk jawabannya jika kita menolak, maka menggunakan i tanjobi, kekkon dekimasen atau ikemasen, chotto sumimasen, mazui, dan lain-lain. Jika kita mengiyakan, maka bisa juga menggunakan i atau tanjobi yang minasang sama seperti negatif, tapi di positif ini kita bisa menggunakan tambahan seperti ne atau yo atau ka, seperti kita tuh menanyakan ulang tanjobi ka atau tidak apa-apa kah gitu. Jadi kita mau menerima ajakan itu, tapi kita tuh nanya terlebih dahulu ke orang yang memintanya apakah tidak apa-apa melakukan ini, seperti itu. Lalu juga di sini ada penawaran, yaitu jawaban untuk negatif menjadi i atau iyo, tanjobi, kekkon dekimasen, ikemasen, chotto sumimasen, mazui, dan lain-lain. Nah, untuk positifnya itu i dan tanjobi. Nah, i dan tanjobinya kalau di permintaan itu bisa menggunakan ne yoka, tapi kalau di penawaran itu hanya menggunakan ne atau ka-nya aja, atau karena iyo-nya ini termasuk ke jawaban negatif yang minasang. Kita bisa menggunakan oke, dekimasu atau ikemas, chotto sumimasen, dan arigato, seperti itu. Untuk contohnya di sini ada bentuk penawaran tetsudaimashou ka, maukah dibantu? Lalu dia mengiyakan, tapi dia tuh menanyakan terlebih dahulu yang minasang, tanjobi ka, tanjobi desu ka, gak apa-apa kah? Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk nani-nani ka atau nani-nani nao atau nani-nani kanao yang artinya konfirmasi kasar dari kata bentuk ne atau ya. Contoh, kumori desu na, mendung ya. Jadi kayak kasar, mendung ya gitu. Kalau menggunakan ne kan seperti halus, seperti mendung ya. Kalau ini mendung ya, seperti itu, bentuk kasar. Terus selanjutnya di sini ada teo kata yang artinya langkah baiknya kalau atau karena nani-nani alhamdulillah. Yang di sini adalah bisa juga diartikan bentuk bersyukur yang minasang, seperti itu. Contoh, tabete yo kata, alangkah baiknya kalau makan. Lalu yang terakhir minasang, terakhir dari segala-galanya dari akhir cerita Pungkai hari ini adalah made yang artinya sampai, atau made ni pada sampai. Nah, kalau made sampai ini itu diartikannya awal ya minasang. Kalau made ni diartikannya akhir. Made ini bisa diartikan batas target atau batas waktu. Contoh untuk made ni 10 made ni kairimasu, akan pulang pada sampai jam 10, atau 12 made, sampai jam 12, seperti itu. Sekian minasang pembahasan bungkai kali ini, semoga kalian mengerti ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.